Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Selamat malam Pak Seto. Malam hari ini kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus hari Selasa seperti biasa jam 7 malam. Hari ini tanggal 30 November 2021. Hari tinggal 1 bulan lagi kita menghabiskan tahun 2021 ya. Baik Bapak Ibu, kita masih akan melanjutkan topik pembahasan kitab Mazmur bersama Pak Seto ya. Malam hari ini sesi yang kelima dari 7 sesi total nanti. Temanya adalah Mazmur Syukur. Nanti kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, persilahkan Pak Agus untuk pimpin doa, Pak. Silakan, Pak. Bapak dan Ibu, selamat malam. Selamat malam Pak Seto, Pak Narto, dan Ibu. Mari kita berdoa. Kita awali dengan kemenangan Kristus dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Khususnya malam hari ini kami dapat bertemu dengan teman-teman seiman untuk sama-sama mendengarkan pengajaran kitab Mazmur. Terima kasih pada Pak Seto yang telah banyak meluangkan waktu untuk kami semua untuk belajar bersama bagaimana kami bersyukur seturut dengan kitab Mazmur. Kami masih menunggu teman-teman kami yang pada saat ini belum bisa bergabung. Semoga segera mereka juga bergabung bersama kami. Dan kami berdoa agar pengajaran ini memberi hikmat untuk kami semuanya dan berguna dalam kehidupan rohani dan iman kami. Semua ini kami ucapkan syukur di dalam nama firman-Mu yang hidup, Yesus Tuhan kami. Ya sungguh Allah yang hidup bersama dengan Bapa dalam Roh Kudus, dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Narto. Terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak Narto. Selamat malam Ibu, Bapak, dan teman-teman semua. Kita akan belajar Mazmur Syukur ya. Jadi yang perlu diingat begini dulu. Ada 150 Mazmur. Nah, dari 150 itu kalau diperiksa, diamati semuanya, maka kita akan menemukan mazmur-mazmur yang dapat dikategorikan sebagai mazmur syukur gitu ya. Nah, tentang mana saja mazmur-mazmurnya, Bapak Ibu silahkan buka dokumentasinya yang di PDF itu. Nah, sekarang begini dulu, Bapak Ibu sudah lama nggak syukuran ya? Nah, minta tolong Bapak Ibu mengingat-ingat waktu syukuran. Apa yang harus ada, yang pasti ada kalau Bapak Ibu syukuran? Apa yang harus ada? Pasti ada. Kalau sampai tidak ada, maka Bapak Ibu akan dicemooh, akan diomongin seterusnya. Sebut. Makanan. Iya. Tumpeng. Mana ada syukuran nggak pakai makanan coba? Orang kalau syukuran pasti ada makanannya kan? Jadi kalau ada ibadah, lalu mau syukuran, wah itu berita gembira. Karena pasti ada makan dan datang sambil berharap nanti menunya apa ya. Kalau sudah mulai masuk ke ruangan, sudah mulai beribadah, lalu mendengar suara sendok dan piring di belakang,
Itu konsentrasi bisa terganggu. Nah, pertanyaannya, kalau sampai syukuran nggak ada makanan, itu pada mencemooh. Lalu kenapa harus ada makanan kalau syukuran? Atau syukuran yang pernah Bapak Ibu lakukan dulu, syukuran apa saja coba sebut. Pernah syukuran untuk acara apa? Keperluan apa? Pemberkatan rumah. Pemberkatan rumah. Terus apa lagi? Ulang tahun. Apalagi ulang tahun nggak ada makanan. Ulang tahun apaan gitu ya. Terus apa lagi? Kawinan. Nah, perkawinan nggak disebut syukur. Pernah menyebut syukuran perkawinan? Enggak pernah disebut syukuran itu. Keberhasilan sesuatu hal. Ya, yang Bapak pernah lakukan berhasil apa, Pak? Lulus sekolah. Lulus sekolah. Kalau lulus SMA belum syukuran, lulus SD belum syukuran. Wah, udah wisuda itu baru syukuran. Terus apa lagi? Oh, beneran kan udah lama nggak syukuran kan, sampai pada lupa syukuran apa saja. Karena kena pandemi. Udah lama nggak syukuran. Sembuh dari sakit syukuran? Ya. Syukuran. Ya, Dapat jabatan baru. Jabatan syukuran. baru. Jabatan baru. Dari sakit. Jabatan baru, naik gajinya nggak seberapa, tapi syukuran kan? Lahir cucu. Ya kelahiran, itu kelahiran. Kelahiran ya. Pensiun. Udah kelahiran saya laki-laki ya pas kali Iya. Itu harus gede. Kasih mati dulu TV gue. Nah, kemudian Kasih mati TV. baru pertanyaan yang tadi, kenapa harus ada makanan? Kecil. Mengapa harus ada makanan kalau syukuran? Itu yang ngajari siapa sih dulu itu? Nyontoh siapa sih? Siapa ya? Iya, tapi saya dulu tahunya dari mana, dengarnya dari siapa gitu. Kayak sulit sekali mendeteksi saya dapatnya dari mana gitu ya. Terus kemudian, kalau Bapak Ibu, kalau ya ini seandainya Bapak Ibu itu orang pelit, syukuran. Kira-kira kelihatan syukur apa enggak orang pelit syukuran itu? Kemudian, loh, kan yang berlaku kan sebaliknya kan. Kalau namanya syukuran, makanan akan melimpah. Tetapi harus habis. Kalau sampai tidak habis dimakan di tempat, nggak usah khawatir. Tuan rumah pasti menyediakan kantong. Bukan hal yang menyedihkan, memalukan juga loh ya, bukan. Saya tidak ngomong itu negatif. Kalau makanan itu dibungkus, dibawa pulang, berharap, yakin makanan itu dimakan oleh orang rumah gitu kan. Nah, Bapak Ibu begini dulu. Ketika kita bicara tentang syukuran, kenapa harus ada makan? Itu ungkapan kegembiraan kan ya. Susahnya kita. Kalau namanya syukuran, pasti akan berusaha supaya menunya istimewa gitu kan. Tentu saja istimewa untuk satu orang dengan orang yang lain berbeda. Tetapi akan berbeda menunya dengan menu harian yang dimakan. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu begini. Ketika saya syukuran, itu saya sedang senang. Saya sedang senang. Saya bergembira, dan saya ingin saudara-saudara saya, teman-teman saya, rekan saya, kenalan saya semua, datang dan bergembira bersama dengan saya. Itu kan yang terjadi kalau syukuran. Saya bergembira,
dan kemudian saya ingin teman-teman saya, saudara, kenalan semuanya ikut bergembira. Nah, sama itu diwujudkan dengan makanan. Nah, kenapa kok makanan? Yaitu apa menyebutnya, kebutuhan dasar. Tapi kemudian makan itu juga menampilkan suasana gembira. Bapak-bapak pilih rapat apa makan bersama? Pilih mana? Makan apa rapat? Makan. Kalau ada yang pilih rapat itu berarti orang yang luar biasa. Ketika orang makan bersama, ada suasana kegembiraan kan ya. Ada suasana gembira, senang. Lalu ada relasi satu dengan yang lain. Bahkan ketika orang makan, orang yang rakus saja dilayani kan. Dan kalau yang terjadi sebaliknya, Bapak Ibu tolong mengingat ya, waktu Bapak Ibu sedang syukuran dulu, berapa kali Bapak Ibu menyuruh orang untuk makan. Kalau sampai ada yang mengatakan, Bapak Ibu menawarkan makanan untuk satu kali menawarkan makanan, dia belum berdiri, belum ambil piring juga. Sudah berhenti, lalu mengatakan nggak mau makan, ya udah, gitu. Nggak ada. Diulang lagi ajakan kedua untuk makan. Tetap tidak mau, ambilkan piring sama sendok sekalian supaya segera berdiri dan ambil makan. Ada kesedihan kalau sampai ajakan saya bergembira, ajakan saya untuk makan itu ditolak. Bayangkan ada yang tidak mau makan dengan alasan maaf, saya sudah gosok gigi gitu. Coba, apakah tuan rumah wajahnya akan datar saja atau akan berubah wajahnya? Nah, kemudian sebelum makan ada ibadatnya kan. Sebelum ibadat ada kata pengantar dari ketua lingkungan atau seksi liturgi? Ya, ada. Di kata pengantar itu yang memberi kata pengantar entah ketua seksi atau ketua lingkungan akan menjelaskan apa tujuan Bapak Ibu mengundang saudara-saudara untuk datang. Syukuran. Kenapa syukuran? Nah, ini anak saya baru lulus sekolah. Sekarang sudah jadi sarjana. Tapi teman saya dulu dari kecil sudah sarjana, nggak pernah disyukuri. Namanya Sarjono. Namanya Sarjono, tulisannya sarjana. Tapi nggak pernah syukuran dia. Nah, kemudian bahkan bisa jadi alasan untuk bersyukur itu sudah disebutkan waktu mengirim undangan. Entah tertulis, entah dengan kata, entah dengan WA. Sudah ditulis ibadat syukur atau syukuran. Nah, kemudian sekarang begini, kalau dikatakan anak saya lulus sekolah, kok bersyukur kepada Tuhan itu kenapa? Kenapa nggak bilang terima kasih sama dosennya? Bilangnya terima kasih kepada Tuhan. Waktu syukuran anak lulus kuliah itu dosennya diundang semua apa enggak? Malah nggak diundang. Tapi kenapa kok bersyukur kepada Tuhan? Ketika cucu saya lahir, ketika saya sembuh dari sakit, ketika saya dapat rezeki, ketika anak saya lulus atau menyelesaikan kuliah, kenapa kok saya harus bersyukur? Karena bersyukur itu kan bicara bersikap kepada Tuhan. Jawabannya, saya melihat, saya percaya Tuhanlah yang menyelenggarakan. Tuhan yang membuat anak saya bisa lulus sekolah. Tuhan menemani dia selama belajar, menempuh ujian demi ujian sampai dengan selesai. Ketika cucu saya lahir, nah Tuhanlah yang menciptakan, membuat cucu saya bisa lahir.
Ketika saya sembuh dari sakit, kenapa saya bersyukur? Ya dokter yang memang mengobati saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang sesungguhnya memberikan kesembuhan kepada saya. Hanya orang yang melihat karya Allah itulah yang bisa menyampaikan syukur kepada Tuhan. Nah, syukur itu seringkali didahului atau menjadi lebih kuat jika didahului dengan permohonan. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat begini. Anak lulus ujian. Selama anak kuliah, Bapak Ibu berdoa untuk anak-anak apa enggak? Iya, supaya lancar. Berdoa. Berapa kali berdoanya? Ya, tidak terhitung. Tidak terhitung. Ibu-ibu waktu mengandung itu berdoanya berapa kali? Untuk janin, untuk bayi yang dikandung? Enggak kehitung. Ketika ada saudara, anggota keluarga yang sakit, berapa kali sudah berdoa? Memohon kesembuhan. Enggak kehitung juga. Nah, ketika saya melihat, saya mengalami kesusahan, saya berdoa, dan kemudian Tuhan memberikan pertolongan kepada saya, maka tampak syukur saya menjadi sangat jelas gitu ya. Tapi bisa jadi juga tanpa doa permohonan. Bisa jadi tanpa permohonan. Tahu-tahu saya susah, tahu-tahu juga saya Tuhan menolong saya. Tapi sekali lagi, hanya orang yang pernah melihat, yang bisa, yang mau melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan, hanya dia yang bisa menyampaikan syukur kepada Tuhan. Nah, sekarang begini, orang Israel di zaman Perjanjian Lama itu juga menyampaikan syukur. Dan mereka kalau syukuran juga makan. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka kitab Imamat bab 7 ya. Silahkan ke kitab Imamat bab 7. Di bab 7 ayat 11 itu ada korban keselamatan. Lalu Bapak Ibu tolong ke bab 6 ayat 8. Di situ ada korban bakaran. Korban keselamatan dan korban bakaran. Nah, begini. Ini tentang teknik membakar atau menyampaikan korban yang berupa daging ya, binatang. Kalau korbannya berupa gandum, roti, lihat ke ayat 14, itu ada korban sajian. Tapi abaikan yang itu, sekarang pikirkan korban bakaran. Silahkan mengingat kembali, dalam korban bakaran, maka seluruh daging, lemak dari binatang korban, itu dibakar habis semua untuk Tuhan. Jadi yang namanya bakaran, bakar habis. Itu untuk Tuhan. Nah, kalau korban keselamatan itu berbeda. Dalam korban keselamatan ada bagian yang dibakar untuk Tuhan. Ada bagian untuk para imam secara menyeluruh, ada bagian untuk imam yang mempersembahkan korban. Lalu ada bagian lain yang dimakan bersama. Supaya lebih jelas, Bapak Ibu lihat ke 7:11. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak,
dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik. Kemudian ayat 13, ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. 14. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti persembahan khusus bagi Tuhan. Nah ini, persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatan itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. 16. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan selebihnya boleh dimakan pada keesokan harinya. Saya masih terpengaruh cuaca. Jadi kalau ada orang mau bersyukur kepada Tuhan, maka dia harus mempersembahkan korban. Korbannya bukan korban bakaran, tapi korban keselamatan. Nah, kalau korban bakaran kan dibakar semua, korban keselamatan tidak. Nah, kita lihat pembagiannya ya, kalau ada yang mempersembahkan korban keselamatan. Bukan setiap orang boleh membakar sendiri-sendiri ya. Yang membakar korban itu imam. Dan itu dilakukan di kemah suci, dan di kemudian hari dilakukan di bait Allah. Nah, kemudian lihat ke bab 7, imamat 7 ya. Ayat 29. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah ia harus membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 31. Lalu imam harus membakar lemaknya di atas mezbah. Tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Jadi lihat, ini disendirikan dulu. Dada dan lemak. Bapak Ibu bayangkan seekor sapi ya. Dada dan lemak sapi dikumpulkan. Lalu imam akan membakar lemak sebagai persembahan untuk Tuhan. Nah, bagian dada itu untuk para imam, keluarga imam. Nah, kemudian lihat ke ayat 32. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatan. Nah ini 33. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Jadi imam yang membakar korban itu dapat paha.
paha kanan. Depan apa belakang? Kalau paha sapi, paha kambing depan, ya nggak ada dagingnya. Urusannya paha belakang ini pasti. Nah, kemudian ingat kembali ya, seekor sapi untuk korban bakaran. Lemak diambil, dibakar untuk Tuhan. Bagian dada diambil, diserahkan kepada para imam. Paha kanan ini untuk imam yang membakar kurban. Selebihnya dimasak. Lalu dimakan oleh orang yang bersyukur bersama dengan rekan, kenalan, saudara, atau orang-orang yang ada di kemah suci atau di bait Allah. Nah, kemudian pada kesempatan makan itulah, Bapak Ibu, orang yang bersyukur itu akan bercerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Allah kepadanya. Misalnya, orang ini sudah sembuh dari sakit, maka dia akan bercerita, saya dulu sakit, berat, nih lo gambaran sakitnya kayak gini. Tiap hari saya nangis terus, nggak bisa nahan sakit. Kemudian saya teriak-teriak, mengeluh, minta Tuhan menolong saya, dan akhirnya Tuhan menyembuhkan saya. Nah, itu bercerita tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan. Itu isi dari syukur. Nah, Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara semua, Mazmur syukur lahir dari suasana seperti yang saya ceritakan ini tadi. Pemazmur mengalami kesulitan. Kemudian Tuhan menolong dia. Jadi pemazmur mengalami kesulitan, pemazmur memohon kepada Tuhan. Ingat sampai di sini kita ketemu mazmur permohonan ya. Nah, kemudian pemazmur juga menceritakan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dan dalam kalimat-kalimat yang diucapkan, sekali lagi, pemazmur akan menceritakan hal-hal yang dialaminya, apa yang dikerjakan oleh Tuhan untuk dia. Nah, Bapak Ibu, isi dari Mazmur syukur sesungguhnya itu menceritakan apa yang sudah dialami dari Allah, apa yang dilakukan oleh Allah untuk pemazmur. Nah, kemudian ada unsur yang bisa dikatakan tambahan, apa itu? Niat untuk memuji, niat untuk bersyukur. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu, mazmur syukur dengan mazmur pujian itu ada kemiripan, ada ajakan untuk memuji, kadang ada ajakan memuji. Jadi orang-orang bisa terkecoh atau bingung, ini pujian atau syukur. Nah, membedakannya sederhana saja. Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mengadakan syukuran dan ikut syukuran sampai sekarang dari Bapak Ibu kecil, pernah nggak bersyukur karena Allah telah menciptakan langit dan bumi? Pernah? Enggak. Pernah nggak setelah pergi bertamasya, rekreasi, pesiar, melihat keindahan alam, pulang syukuran karena Tuhan telah menciptakan alam yang indah? Atau bersyukur karena sadar Tuhan telah menciptakan manusia yang hampir setara dengan Allah? Enggak kan? Nah, ini cara sederhana membedakan. Kalau syukur, Bapak Ibu lihat, dalam Mazmur syukur, kita melihat Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, orang-orang dekat kita, atau komunitas kita. Kalau gedung gereja sudah
resmikan, ada peresmian itu ada syukurannya apa enggak? Potong tumpeng, tapi makannya kurang ya kalau cuma potong tumpeng. Orangnya banyak, tumpengnya cuma satu. Nah, lihat itu syukuran tapi dalam komunitas. Yang Bapak Ibu sebutkan tadi sebagai contoh, itu syukur karena Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk kita sebagai pribadi. Tapi bisa jadi kita bersyukur karena apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk komunitas, entah lingkungan, entah paroki, entah ini kategorial. Nggak tahu ini Hieronymus pernah syukuran atau belum? Belum pernah, Pak ya? Belum, Pak. Nanti kita buat syukuran dong. Iya nih. Itu udah nggak usah khawatir kalau ada Bu Ivon, syukuran mah kecil. Pak Seto datang ya. Kopi darat. Jadi begini, kalau kita mau membedakan pujian dengan syukur, pujian itu lahir dari rasa kagum melihat karya Allah di alam semesta sebagai pencipta. Karya Allah untuk alam semesta dan untuk manusia pada umumnya. Tapi kalau syukur, itu konteksnya, urusannya adalah karya Allah untuk pribadi dan komunitas, kelompok. Ya, begitu membedakannya. Nah, kemudian Mazmur ini juga berkaitan dengan syukur, dengan permohonan. Dalam permohonan, orang mengalami kesulitan, bahaya, penderitaan, gitu kan. Lalu pemazmur menyampaikan permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan menolong. Kemudian supaya Tuhan mau menolong, maka pemazmur berusaha untuk meyakinkan Tuhan. Pemazmur juga menyampaikan keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kasih. Tapi baru di tahap memohon dan yakin Tuhan akan menolong. Nah, kemudian setelah Tuhan mendengarkan kata-kata atau permohonan pemazmur, Tuhan sudah melakukan, kemudian pemazmur melihat, mengalami, merasakan pertolongan Tuhan, maka pemazmur kemudian bersyukur. Jadi mazmur syukur kaitannya dengan permohonan seperti ini. Jadi mazmur syukur itu dibuat, disusun, didoakan setelah pemazmur menyaksikan bagaimana Tuhan melepaskannya dari bahaya, dari ancaman, atau setelah Tuhan melakukan sesuatu untuk pribadi atau untuk komunitas. Nah, sekarang begini, kita perhatikan sekali lagi ini unsur dalam mazmur syukur yang menjadi utama di dalam mazmur syukur itu adalah alasan untuk bersyukur. Alasannya apa? Mengapa dia bersyukur? Nanti pemazmur akan menceritakan, dulu aku menderita, dulu aku susah, dulu aku terancam bahaya. Lalu aku memohon kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mendengarkan permohonanku dan memberikan pertolongan kepadaku. Nah, ini isi utama dari mazmur syukur. Nah, bisa jadi diawali dengan ajakan untuk bersyukur, niat untuk bersyukur. Ya. Nah, kemudian bisa juga disertai atau ditutup gitu ya dengan undangan, ajakan
supaya orang lain diajak bersyukur juga, untuk menyampaikan syukur juga kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini tentang Mazmur syukur. Sebelum lanjut, apakah ada yang perlu diklarifikasi? Setelah ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat contoh-contoh Mazmurnya. Silahkan Pak Narto kalau ada yang mau disampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin? Memang tidak sulit, Wong. Ini hanya menceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan. Ternyata yang Bapak Ibu lakukan itu seperti yang dilakukan oleh orang Israel di Perjanjian Lama gitu ya. Ingat saja, kalau doa ada ibadah syukur itu bagian pengantar. Ada penjelasan kan? Ketua lingkungan, tuan rumah, atau seksi liturgi, Bapak Ibu diundang kemari untuk syukuran kenapa anak lulus sekolah. Terus habis itu ada ibadah. Dalam ibadah, pemimpin ibadah menceritakan lagi kan. Setelah ngobrol dengan tuan rumah, lalu cerita dulu anak ini sekolahnya bagaimana. Atau malah orang tua yang disuruh bercerita. Sudah, ibadah selesai, ucapan terima kasih kepada Tuhan selesai, terus habis itu makan. Bukan sama dengan yang dilakukan oleh orang Israel tadi. Ini menunya aja yang beda. Orang Israel nggak bingung dengan hidangan cuci mulut dan es krim, nggak ada. Dan kemudian makannya mereka daging terus. Tapi waktu itu Bapak Ibu belajar bersyukur dari Perjanjian Lama apa enggak? Jangan-jangan udah belajar, pada tahu gitu kok. Urutannya pada ngerti gitu semua kok. Baik, sekarang kalau nggak ada silakan ke Mazmur 30. Pak Seto ada, Pak? Ya, bagus. Pak, kalau ada kedekatan antara pujian dan syukur, sebaliknya ada nggak Pak kedekatan antara doa permohonan dan doa syukur? Permohonan mendahului syukur. Jadi, urutannya tadi begini Pak. Orang mengalami kesulitan. Dalam kesulitan, pemazmur, orang mengajukan permohonan kepada Tuhan kan. Nah, kemudian dalam permohonan itu, pemazmur minta tolong kepada Tuhan. Stop di situ kan, permohonan. Dia yakin dan lain-lain, ya. Tapi pemazmur kesulitan dan kemudian menyampaikan permohonan. Syukur berhenti di situ, permohonan berhenti di situ. Nah, setelah permohonan dikabulkan, setelah Tuhan memberikan pertolongan sehingga pemazmur lepas dari kesulitan, nah, baru sesudah itu ada mazmur syukur. Begitu maksud kaitannya, Pak. Selama anak-anak kuliah, Bapak Ibu berdoa, memohon terus. Setelah lulus, selesai kan permohonan. Maksudnya selesai untuk urusan kuliah, permohonannya. Habis itu mohon yang lain lagi. Nah, setelah permohonan untuk Tuhan membantu anak kuliah dikabulkan, sudah selesai, nyatanya sudah lulus, kita syukuran. Apa Bapak Ibu bersyukur ketika ada anggota keluarga yang sakit malah syukuran? Ada yang sakit, syukuran gitu. Enggak kan? Ada anggota keluarga yang sakit. Kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Setelah dia sembuh, maka keluarga mengadakan syukuran. Nah, begitu kan? Nah, kesembuhannya itu diyakini Tuhan yang memberikan, dan itu karena dulu kami memohon. Kaitannya begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pak, kalau apa doa, tanya. Ya, Bu. Nah,
Maaf ini internetnya agak nggak stabil. Pak, kalau kayak mendoakan orang yang meninggal itu bisa masuk mazmur permohonan atau apa ya, Pak? Mazmur itu hanya bagian dari doa itu. Jadi tidak semua doa bisa dimasukkan ke dalam mazmur. Bapak Ibu nyari di dalam mazmur doa untuk arwah nggak akan ketemu. Nggak ada. Karena dalam kitab Mazmur orang Yahudi belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Yang disyukuri hanya kalau orang sembuh dari sakit. Nah, jadi nggak bisa masuk ke Mazmur maksud saya. Tapi ketika kita doa arwah, nah kita mau mengatakan itu doa pujian, syukur, atau permohonan. Nah pertanyaannya, nah ketika ibu mendoakan arwah, ibu memuji, bersyukur, atau memohon? Nah, kan tanya dulu begitu. Kalau memohon? Ya permohonan. Oh, jadi mazmur itu bagian dari doa gitu ya, Pak? Loh, Ibu, itu kan yang tadi itu. Tapi Ibu tidak bisa memasukkan doa arwah masuk dalam kategori mazmur. Mazmur itu hanya bagian dari doa. Kalau pertanyaan Ibu, doa arwah itu masuk permohonan, syukur, atau pujian, maka pertanyaan saya, waktu berdoa arwah itu, Ibu memohon, memuji, atau bersyukur? Memohon kerahiman. Jadi kalau memohon jelas kan jadinya doa permohonan. Bukan mazmur permohonan, tapi doa permohonan. Memang ketika orang meninggal, Bapak Ibu nggak bisa dalam hati bersyukur. Enggak ya, nggak bersyukur ya. Bisa juga bersyukur, Pak, karena bersyukur dia sudah bebas dari penderitaan, itu kembali kepada Tuhan. Ya, ternyata bisa kan? Ada kesempatan tertentu, itu menjadi bagian dari syukur. Tunggu dulu, saya minta tolong Bapak Ibu mengingat. Pernah nggak Bapak Ibu iri dengan orang yang sudah mati? Iri karena dia mati. Pertanyaan saya jelek, tapi tolong Bapak Ibu ingat-ingat. Ya, pernah. Saya pernah, Pak. Saya pernah, Pak. Saya karena pernah. Dia boleh menikmati kebahagiaan lebih dulu gitu. Ambil contoh ya. Ini teman saya yang bercerita. Anaknya punya kekurangan, Down syndrome. Meninggal umur 19. Waktu dia meninggal, teman dari anak ini, teman-teman sekolahnya, sekolah luar biasa, pada datang. Teman-teman dan orang tua mereka pada datang. Nah, orang tua mereka itu yang mengatakan iri. Kenapa? Bapak Ibu, nggak bisa dipungkiri ya, mengurus anak yang Down syndrome itu luar biasa kan? Luar biasa berat, luar biasa perhatian, dari soal fisik sampai soal pikiran, batin, berat. Nah, yang melayat itu bisa mengatakan, ya seneng kamu ya, anakmu sudah pergi. Nah sekarang saya masih harus mengurus anak saya yang dalam keadaan begini nggak tahu sampai kapan. Nah kemudian, tolong mengingat, pernah nggak ketemu opa, oma yang ditinggal mati cucunya? Bapak, ibu ditinggal mati anaknya. Ibunya ngomong apa? Bapaknya ngomong apa? Opa ngomong apa? Oma bicara apa?
Oh, enggak, kita Harusnya duluan. siapa yang pergi? Oh, enggak saya duluan. Nah, akan ketemu begitu kan? Kok enggak saya dulu, kok enggak saya duluan? Lalu mengatakan, saya ikut. Nah, itu ibu saya itu yang bilang begitu. Harusnya saya yang pergi, kamu jangan. Atau kemudian ya udah saya ikut saja. Ya itu apa namanya? Saya pakai kalimat yang sederhana, iri dengan kematian. Tapi banyak yang tidak mampu menerima. Terima apa? Saya minggu lalu abang saya meninggal dunia umur 84 tahun. Tapi begitu menderita, keluarga mengurus dia, merawatnya. Jadi waktu kata sambutan dari saya mengatakan turut bersuka cita. Orang kaget semua karena bukan turut berduka cita, saya bilang. Bingung orang. Ya, ada kali gilanya ini. Masa abangnya meninggal dibilang turut bersuka cita. Bukan berduka cita. Tapi saya jelaskan. Sudah begitu menderita abang ini. Sekarang saya bersyukur karena dia sudah bersama Tuhan, saya bilang. Tapi banyak orang tidak mampu menerima. Dibilang terlalu keliru saya mengatakan itu. Bagaimana pendapat Pak Seto? Saya sudah sampaikan pendapat saya. Tidak semua orang bisa memahami. Tidak semua harus memahami. Nanti akan ketemu, bahkan di dalam komunitas yang lain lagi ya. Itu lebih sulit lagi karena berpikir, kalau ada orang mati, itu tidak ada namanya meninggal alamiah. Pasti ada yang membuat dia mati. Nah, lebih sulit lagi kan? Pengaruh, kepercayaan, latar belakang, itu memang punya pengaruh. Cara pandang terhadap kematian. Saya juga tidak akan mengatakan kirim karangan bunga turut bersuka cita. Saya juga tidak akan melakukan itu. Iya, iya. Tetapi ya seperti ini yang saya sampaikan. Bapak Ibu, kita bisa kok melihat dengan sisi yang berbeda. Nah misalnya kalau Pak Sigalingging mengatakan, abang sudah sekian lama menderita, kemudian dia pergi. Orang lain gampang saja ngomong sedih ya, harusnya sedih gitu ya. Coba perhatikan keluarganya yang mengurus dia. Iya. Tapi itu saya berani mengatakan karena saudara. Kalau orang lain nggak berani saya mengatakan itu. Ya iyalah. Enggak, yang tetap saja yang saya maksud begini loh. Orang yang menjalani kehidupan satu kali pasti harus pergi. Dan kemudian ketika kita bicara tentang sakit, saya tidak akan pernah mengatakan jangan berusaha menyembuhkan. Saya tidak akan mengatakan jangan berusaha, jangan berobat. Enggak. Berobat, berusaha maksimal yang kita bisa. Pasti itu harus dikerjakan. Tapi usaha itu ada batasnya kan ya. Yang tidak bisa dilakukan, yang pasti akan keliru, itu adalah minta suntik mati. Nah itu salah. Ya, kalau itu tidak boleh, itu dosa itu. Kalau itu sebuah kekeliruan. Tetapi saya sekali lagi saya hanya mengajak melihat sisi lain dari kematian. Kalau berikutnya lagi saya hanya mengatakan begini kalau bicara tentang kematian. Orang yang percaya kepada Yesus seharusnya tidak takut pada kematian. Karena kematian menjadi jalan menuju Tuhan, untuk ketemu Tuhan. Jadi kalau orang pengikut Yesus itu kalau mati, jenazahnya harusnya tersenyum. Pernah lihat jenazah tersenyum, mukanya tenang gitu? Perhatiin aja, masa nggak pernah? Ada. Kemudian yang membuat sedih bukan soal kematiannya kan? Yang membuat sedih adalah saya tidak bisa ketemu bapak saya lagi, saya tidak bisa ketemu adik saya lagi, saya tidak bisa ketemu nenek saya lagi. Plus, paling-paling ya urusan yang meninggal, urusan yang ditinggal, itu sekarang menjadi
bagian saya, misalnya begitu. Tapi itu bukan takut kematian, bukan itu yang dimaksud dengan takut kematian. Kok jadi ngomong kayak gini? Tadi. Bukan karena urusan pandemi, bukan karena saya melihat Bapak Ibu banyak yang usianya sudah banyak, enggak. Nah, kita percaya kepada Tuhan itu kan karena memikirkan ini semua. Kalau kita tidak memikirkan ini semua, ngapain percaya kepada Tuhan? Kalau Tuhan hanya diminta hanya memikirkan, kalau Tuhan diminta hanya memikirkan hidup duniawi saja, dan hidup duniawi saja itu yang diminta adalah kekayaan, kesejahteraan, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu itu orang beriman atau orang yang nyari pesugihan? Itu nanti. Bedanya apa? Nah, kita lanjut ya. Kecuali masih ada soal dengan Mazmur syukur. Ya, begitu Pak Sigalingging ya. Iya, iya. Ya. Kalau bahagia di sorga kan kenapa tidak bersyukur kita? Ya. Udah, ada lagi? Baik, kalau tidak ada silahkan ke Mazmur 30. Ayat 2 ya. Aku akan memuji. Nah, ini bagian pembuka. Ada niat yang disampaikan untuk memuji Allah. Kenapa? Sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Nah, sampai di ayat kembali ke ayat 2. Pemazmur menyampaikan niatnya untuk memuji Tuhan. Nah, kenapa? Nah, alasan memuji, alasan bersyukur kita lihat. Memang di ayat 2 disampaikan singkat ya. Engkau, ini Tuhan telah menarik aku ke atas. Lalu tidak memberi musuhku bersukacita atas aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu bisa melihat ke ayat 3 ya. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Engkau telah menyembuhkan aku. Berarti pemazmur sebelumnya sakit. Pemazmur sakit. Seberapa serius sakitnya? Lihat ke ayat 4. Engkau telah mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ini sakitnya sudah parah sekali. Bahkan pemazmur mengatakan sebenarnya aku sudah mati gitu. Ayat 2, Bapak Ibu silakan ingat kembali ya, orang yang mati dalam pemahaman perjanjian lama itu kan turun ke dunia orang mati. Ada di dunia orang mati.
Dan dunia orang mati itu ada di bawah bumi. Orang sakit itu menuju dunia orang mati. Gambarannya dia terperosok. Ya, mau masuk ke dunia orang mati. Nah, kalau ada orang yang mengalami sakit yang berat, Bapak Ibu silahkan mengingat contoh dalam Mazmur permohonan. Orang yang mengalami sakit secara fisik, dia harus mengalami masalah lain. Musuh-musuh, orang-orang yang tidak suka, yang benci kepada pemazmur, menggunakan sakit pemazmur. Musuh-musuh pemazmur senang kalau melihat pemazmur sakit dan berharap mati. Nah, kemudian lihat di awal ayat 3, pemazmur menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan pemazmur. Karena pemazmur itu sudah menggambarkan dirinya masuk ke dunia orang mati, Tuhan yang menyembuhkan itu digambarkan mengangkat aku dari dunia orang mati. Pemazmur menggambarkannya juga dengan mengatakan, Tuhan menghidupkan aku. Kalau dari karena pemazmur sembuh, musuh nggak jadi senang atau berhenti senang. Maka pemazmur mengatakan, tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Bapak Ibu pernah ketemu situasi kayak gitu? Ada orang sakit, lalu ada orang yang mendengar kalau orang itu sakit, malah senang. Jadi melihat orang sakit, ya malah mengatakan, wah ini senang. Bapak Ibu kalau mau contoh, nggak jangan dicari ya. Kalau ada orang yang iri dengan saya, ada orang iri dengan saya. Orang yang iri dengan saya itu kan pengen saya menderita kan. Kalau saya sakit, orang yang iri dengan saya akan bagaimana? Ya senang. Nanti kalau udah nyatanya sembuh, malah dikasih waktu masih sakit dibilang nggak mati aja sekalian. Giliran saya sembuh, dibilang apa? Masih hidup loh, gitu ya. Saya kira itu orang yang membenci saya, yang berharap saya tetap sakit atau saya mati. Silahkan Bapak Ibu membayangkan pemazmur menghadapi situasi yang seperti itu. Sehingga ketika pemazmur sembuh, musuh-musuh itu enggak jadi senang. Dan kemudian karena Tuhan yang menyembuhkan pemazmur, maka Tuhan juga yang diyakini pemazmur membuat musuh-musuhnya tidak jadi bersukacita tadi. Nah, kalau kemudian setelah menceritakan karya Allah untuk pemazmur, ayat 5 sekarang. Pemazmur mengajak orang untuk menyanyikan mazmur, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Pemazmur mengajak mereka untuk mempersembahkan syukur. Nah, pemazmur sudah mengalami pekerjaan Tuhan. Dan kemudian pemazmur sekarang mengajak orang untuk bergembira, untuk memuji Tuhan, ya, dan juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Disampaikan secara ringkas alasan untuk mengajak mereka bersyukur. Kalau Tuhan marah, itu cuma sebentar. Tapi seumur hidup kita, Tuhan itu akan murah hati. Benar kita menderita, sepanjang malam ada tangisan.
Tetapi menjelang pagi ada sorak-sorai, ada kegembiraan. Jadi pemazmur mengajak orang untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur. Benar bahwa manusia menderita, bahwa Tuhan bisa murka. Tapi kebaikan jauh hebat, lebih luas daripada kemurkaannya. Lanjut ke ayat 7. Ini tidak langsung kelihatan unsurnya, tapi Bapak tidak langsung kelihatan unsurnya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini masih nyambung, masih termasuk Mazmur 130, tapi kita akan menemukan bagaimana menderitakan, akan menolong itu ya. Dalam kesenanganku, aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku telah kau ubah menjadi orang marina. Kain kabungku telah kau ubah, telah kau buka. Ikat pinggangku kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Enggak langsung, tapi Bapak Ibu kita urutkan ya. Lihat ayat 7 dan 8. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika pemazmur dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sehat, sejahtera. Maka dia merasa nggak ada masalah. Tuhan ada di pihakku. Tuhan seolah-olah menempatkan aku di atas gunung kokoh, tidak akan tergoyangkan. Tapi yang kemudian terjadi, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ya. Menyembunyikan wajah itu gimana? Ya itu, kamera di-off-kan itu menyembunyikan wajah. Gitu ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Nah, Bapak Ibu silahkan mengingat begini saja. Ketika Tuhan melihat manusia, nah itu diyakini Tuhan mendatangkan kegembiraan. Tuhan melihat manusia. Memandang manusia, dia akan gembira, Tuhan senang. Tapi kemudian, kalau Tuhan sampai berpaling, nggak mau melihat, itu tanda Tuhan nggak senang. Ada sesuatu yang mungkin membuat Tuhan marah. Atau begini saja, untuk ilustrasi, Bapak Ibu pernah jengkel. Bapak Ibu ketika jengkel, mau nggak ngelihat orang yang membuat Bapak jengkel? Nah, sedang jengkel sama suami, sama anak, sama orang tua, katanya jengkel. Itu kan orang-orang dekat. Coba ingat-ingat kalau pas jengkel. Mau memandanginya? Enggak. Nggak mau ngelihat kalau pas jengkel. Tapi kalau pas sedang seneng. Duduk dong, masuk. Kan ada. Ada AC. Biar Sedang ngeliatin terus gitu, Mas. Gitu kan?
Kalau sedang senang kan malah ngeliatin terus. Tapi kalau sedang jengkel, nggak mau ngeliat. Nah, silahkan membayangkan itu. Kalau Tuhan memandang manusia, Tuhan senang. Dan kalau Tuhan senang, manusia sejahtera, aman. Tapi kalau Tuhan sedang nggak nyaman dengan manusia, jengkel, Tuhan memalingkan wajah, maka yang kemudian terjadi adalah manusia menderita. Lalu lihat sekarang. Ayat 10. Apa untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Ini ketahuan. Pemazmur ada dalam bahaya kematian ini. Pemazmur ada dalam bahaya kematian. Dari mana tahu? Nah, lihat saja itu, ayat 10 itu. Kalau, apa untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku mati dibunuh? Apa untungnya kalau aku turun ke lubang kubur? Mati kan? Pemazmur ada dalam bahaya kematian. Lalu ayat 9, pemazmur berseru kepada Tuhan dan menyampaikan permohonan. Permohonannya diawali dengan ayat 10 tadi, Tuhan, ini aku sedang dalam bahaya. Aku sedang sakit berat. Kalau aku mati, Tuhan rugi loh ya. Nggak ada untungnya kalau Tuhan membiarkan aku mati. Kenapa? Aku akan masuk ke dalam dunia orang mati. Dan kalau aku masuk dunia orang mati, Tuhan, berkurang satu orang yang akan memuji, memuliakan. Karena di dunia orang mati, manusia tidak bisa memuji Tuhan lagi. Dapatkah debu bersyukur kepadamu atau memberitakan kesetiaan? Pengandaiannya, jawabannya tidak bisa. Yang bisa bersyukur, yang bisa memberitakan kesetiaan Tuhan hanya manusia. Tapi kalau manusia mati, maka ya dia akan berhenti bersyukur. Apa untungnya Tuhan kalau engkau membiarkan aku mati? Enggak ada. Malah satu orang akan berhenti memujimu. 11, nah ini kalimat permohonannya. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Nah, kalau berhenti sampai di sini Bapak Ibu, ini seperti mazmur permohonan ya. Tapi ini kan belum selesai. Ayat 12. Ini yang dikerjakan oleh Tuhan menanggapi permohonan pemazmur. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, dan pinggangku kau ikat dengan sukacita. Nah, lihat. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Meratap. Orang yang mengalami kesusahan, orang yang mengalami kesedihan. Meratap. Orang kalau meratap itu kan ngomong, dan omongannya keluar dari hati yang sedih kan ya. Itu orang meratap. Jadi mengalami hal yang berat, buruk, hati dan sedih, dan kemudian mulut mengungkapkan kesedihan meratap. Dulu aku meratap, sekarang Tuhan menolong aku dan kemudian membuat aku menjadi orang yang menari-nari. Jangan tanya jenis-jenis tarian orang Yahudi ya. Nggak bisa saya jawab. Situasinya pasti beda dengan tari-tarian di Jawa Tengah yang ada namanya. Silahkan mengingat, menari itu gambar orang yang mengalami kegembiraan. Bapak Ibu silahkan mengingat di mana saja Bapak Ibu menari-nari. Di kuburan. Hanya dalam budaya tertentu ada tarian duka cita. Tapi umumnya orang tidak akan menari di kuburan. Tarian musik untuk nah itu dikira orang. Waktu Bapak Ibu pesta, nah di situ orang joget, nari.
melupakan semua kesedihan dan orang menari itu senang. Saya sih tidak bisa merasakan senangnya orang menari karena itu hal kedua yang saya nggak bisa. Nomor satu nyanyi, dua nari. Itu yang membuat saya kadang-kadang sedih. Bapak saya itu pinter lagu Jawa, pinter nari, kakak, adik saya semua pada bisa, saya sendiri yang nggak bisa. Jadi untuk mengatakan gembiranya orang menari itu buat saya agak sulit mendeskripsikannya. Tapi Bapak Ibu bisa kok mengamati orang yang menari. Dan kalau Bapak Ibu sendiri menari, mungkin lebih tahu rasanya. Aku meratap karena takut, karena sedih, karena sakit, karena ada dalam bahaya kematian. Tapi sekarang aku bergembira. Tadinya pinggangku berikatkan kain kabung. Kain kabung itu kain yang diikatkan pada pinggang sebagai lambang kesedihan. Seutas hitam itu, Mas. Nah, kemudian lihat, kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Aku senang sekarang. Tuhan membuat aku yang sedih menjadi orang yang bergembira. Ini berarti Mazmur, bebaskan pemazmur dari ancaman atau bahaya kematian tadi. Nah, kemudian mengapa Tuhan kok menyembuhkan, membebaskan pemazmur dari bahaya kematian? 13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Nah, ini bagian yang bisa dikatakan unsur penutup ya. Niat untuk memuji Tuhan, dan kemudian niat untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh mazmur syukur seperti ini. Jadi, kita bisa melihat mazmur ini bisa dibagi dua gitu ya. 6, 7 sampai 13. Di kedua mazmur ini 3 unsur tadi ada niat untuk bersyukur, kemudian alasan untuk bersyukur, dan kemudian ajakan untuk yang lain supaya bersyukur bersama dengan pemazmur. Baik, berkaitan dengan Mazmur 30, maka ada yang mau disampaikan, silakan kalau ada. Saya melihatnya kalau ayat 30 itu syukur juga ada permohonan dan pujian. Apakah pemikiran itu salah, Pak? Bapak silakan mengingat kembali. Mazmur pujian lahir dari kekaguman ke alam semesta dan untuk manusia secara keseluruhan. Atau lebih tepatnya, Mazmur pujian itu lahir ya karena orang melihat sifat Allah. Nah, di sini Bapak tidak lihat itu. Itu bicara tentang pribadi atau komunitas. Dalam hal ini karya Allah untuk pribadi pemazmur kan, apa itu? Menyembuhkan dari sakit. Kemudian urusan dengan mazmur permohonan. Dalam mazmur permohonan isinya kan memohon. Isinya memohon kan. Tuhan mau melakukan sesuatu, memberi pertolongan,
Pemazmur berusaha meyakinkan Tuhan. Mazmur permohonan berhenti sampai di situ. Tapi Tuhan belum menolong. Ya, dalam Mazmur ini Tuhan sudah menolong atau belum? Sudah menolong belum Tuhan? Sudah. Pak, tapi di ayat 9 itu bukannya memohon, Pak. Nah, ya itu tadi, Pak. Jadi dalam Mazmur Mazmur syukur, pemazmur bercerita kan. Bercerita tentang apa yang dilakukan Tuhan. Begini loh ceritanya, kenapa kok aku bersyukur. Aku dulu lalu kepada Tuhan aku memohonnya waktu itu. Nah kemudian Tuhan mendengarkan permohonanku, lalu Tuhan menyembuhkan aku. Nah ceritanya harus begitu. Gimana coba bersyukur tanpa bercerita? Dulu bagaimana? Tuhan terima kasih. Udah, gitu doang. Nggak bisa. Dulu waktu itu saya memang sedang susah sendirian, kesulitan lagi, terjebak rayuan itu pinjaman online. Saya susah beneran. Lalu saya datang kepada Bapak Ibu dan saya mengeluh. Lalu saya dibantu. Di pinjaman online ditutup semua. Nah sekarang saya terima kasih. Kan begitu toh? Terungkap atau tidak, apa yang dilakukan, makna atau fungsi dari bantuan yang diberikan kepada saya, itu saya ceritakan. Itu senangnya kayak apa coba? Udah terlanjur terjebak pinjaman online, tiap hari, tiap saat ditor, foto saya sudah tenang. Orang-orang kalau pada melihat foto saya di mana-mana, itu malunya level berapa, lalu kemudian ada yang bantuin saya, pinjaman saya ditutup semua. Itu leganya kayak apa coba? Nah, itu kan cerita. Bantuan yang Bapak Ibu berikan kepada saya membuat saya bebas dari semua macam tekanan itu. Balik lagi, dalam mazmur permohonan, pemazmur berhenti pada memohon. Dalam mazmur syukur, permohonan itu seolah-olah dilanjutkan ceritanya. Tuhan mendengarkan permohonanku, Tuhan melakukan ini untuk aku. Begitu, Pak. Menjadi lebih jelas atau? Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Ini kalau kuliah Mazmur, Bapak Ibu belajar dengan romo-romo ya begini nanti. Cuman saya bicaranya lebih gampang saja. Isinya sama. Tapi saya membahasakan dengan kata-kata yang semoga Bapak Ibu bisa paham. Nah, kalau ngajar untuk para frater kan mereka belum pernah syukuran tuh. Paling ikut syukuran ya, waktu jadi anak ikut lihat orang tuanya syukuran ya, tapi kan belum pernah syukuran. Nah, saya bicara dengan Bapak Ibu, lebih gampang kan ngomongin syukuran. Kita sama-sama pernah syukuran kok. Kalau bicara tentang kesusahan, tentang kesedihan, lebih susah jadi anak atau lebih susah waktu jadi orang tua? Lebih banyak kesusahan waktu jadi anak atau lebih banyak kesusahan setelah jadi orang tua? Orang tua lah, tanggung jawab. Anak bergembira terus. Anak seneng terus, kadang-kadang nggak peduli bapaknya nyari duit kayak apa. Iya. Bapak Ibu perhatikan saja, bicara tentang Mazmur, saya banyak sekali menggunakan pengalaman Bapak Ibu semua. Karena apa? Ya, Mazmur itu lahirnya bukan dari bangku kuliah.
Jadi para sarjana Israel, orang-orang yang menyusun Mazmur ini bukan orang yang ikut kuliah khusus untuk membuat Mazmur, malah bukan begitu. Mazmur lahir dari kehidupan yang nyata. Dari kesedihan, kemalangan, kegembiraan, dendam juga ada di sini. Tapi di sisi yang lain akan ketemu pengajaran, ya, penjelasan tentang Tuhan ada di dalam Mazmur. Nah, itu yang seringkali saya katakan kepada Bapak Ibu semua. Nah, kita belajar kitab suci tidak, ya, ada unsur studi, hasil studi dari ilmu yang saya gunakan, ya, Bapak Ibu mungkin nggak ngerasa, tetapi banyak bagian itu saya menggunakan apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu alami untuk memahami. Dan sebaliknya nanti setelah belajar ini terus bagaimana? Ya, balik lagi, minimal Bapak Ibu bisa membaca Mazmur, kemudian ikut menikmatinya. Ini harus bagian membantu kita untuk belajar mendaraskan Mazmur. Nggak tahu Pak Narto yang Pak Narto suka ngundang suster itu bisa membantuin ngasih contoh mendaraskan Mazmur apa enggak? Jadi paling gampang sebenarnya Romo. Kalau ada Romo yang pandai menyanyi, mudah itu pasti bisa ngajarin. Jadi semua bisa kok diajari mendaraskan Mazmur. Dan memang yang bagian ini sekali lagi yang saya nggak bisa membantu Bapak Ibu mendaraskan Mazmur. Hafalan saya bisa, tapi untuk membantu saya nggak sanggup. Jadi kalau misalnya mungkin Pak Narto atau yang lain, kalau ada kesempatan bisa bicara dengan Romo, minta bantuan Romo untuk mengajarkan kepada kita bagaimana mendaraskan Mazmur. Pernah lakukan? Belum? Nanti silahkan. Kan kadang-kadang bisa ada pertemuan dengan Romo kan? Iya. Ikut ibadat harian Pak Sito. Ya ikut, tapi kemudian ini mau tempat khusus mengajari kita dulu untuk Mazmur. Kalau Bapak ikut ibadat harian, Bapak perlu tukar lagi. Brevir. Tidak semua punya kan? Tapi yang semua punya pasti Alkitab. Jadi kalau minta bantuan entah Romo, entah suster untuk membantu kita mendaraskan Mazmur, minta tolong membantu kita untuk ngajari notasinya, cara menyanyikan, tapi bukan brevir karena nggak punya. Tapi cara mendaraskan Mazmur. Nanti kalau ada kesempatan bisa bicara dengan entah Romo siapa Pak yang bisa kira-kira membantu, silahkan dihubungi, diminta untuk membantu kita mendaraskan Mazmur. Romo Thomas Peng-an itu pinter nyanyi. Kalau di Stefanus sih ada kelompok Mazmur, Pak. Oh. Jadi ada yang pengajarnya. Maaf, nggak dengar saya. Internet iya, putus. Kurang bagus ini Pak di saya nih. Oh, di Pak Narto juga di rumah saya jelas nggak bagus karena putus beberapa kali. Iya. Di Stefanus ada kelompok pemazmur Pak. Ya ini internetnya Pak Narto yang ini. Pak, maksudnya apa sama dengan pemazmur yang ada di gereja itu Pak? Tidak. Kalau di gereja, mendaraskan Mazmur untuk ibadah dan untuk Mazmur tanggapan itu dua hal yang berbeda. Jadi Bapak Ibu, misalnya Mazmur 30, ini didaraskan. Bapak Ibu bisa menyanyikan bersama
lagi, Mazmur tanggapan kan. Dan itu ya kalau nggak mau punya buku lagi paling fotokopi, tapi harus buka buku lain lagi. Dan di Mazmur tanggapan itu Mazmurnya tidak utuh, ya, tidak satu Mazmur utuh. Ada ayat-ayat yang diambil secara khusus. Lalu kata-kata ada yang disesuaikan untuk soal notasinya. Tapi beda dengan Mazmur yang didaraskan oleh para romo, para biarawan-biarawati dalam ibadat harian. Tekniknya mengambil yang model ibadat harian, tapi bukunya bukan buku ibadat harian, melainkan Alkitab. Sehingga Ibu bisa menggunakan Mazmur ini untuk keperluan ibadah-ibadah. Coba di lingkungan yang ada doa pembuka, lagu pembuka, lagu penutup. Mazmur diisi dengan lagu selingan tuh. Itu harusnya Mazmur tanggapan. Tapi di bagian awal, bagian akhir, atau ibadah dimanapun bisa kok menggunakan Mazmur, mendaraskan Mazmur. Notnya yang susah ya Pak. Notnya kalau kan nggak di Alkitab nggak ada notnya ya. Di buku ibadat harian juga tidak ada notasinya, Pak. Maka saya mengatakan belajar, kalau romo-romo akan tahu bagaimana menjelaskan. Saya tahu, tapi saya nggak bisa menjelaskan dan tidak bisa memberi contoh. Apa sama yang seperti di Rawa Seneng ya Pak ya? Kalau yang pagi-pagi gitu. Nah, Rawa Seneng itu namanya ibadat harian, Ibu. Yang ini saya sebut ibadat harian tadi ini. Rawa Seneng itu juga biarawan kan? Itu ibadat harian dari pagi, siang, sore, malam, dini hari atau tengah malam. Itu yang dimaksud ibadat harian. Apa semua pernah ke Rawa Seneng? Tapi nyanyiannya bukan Mazmur ya Pak ya? Yang pagi-pagi itu bukan Mazmur ya Pak? Kok bukan Mazmur, lalu apa? Waktu Ibu ke sana yang Ibu dengar apa? Makanya saya tanya. Brevir. Nah, itu Mazmur, tetapi Mazmur dengan terjemahan yang berbeda, bukan dari Alkitab. Jadi itu Mazmur. Mereka bermazmur. Hanya saja Mazmurnya tidak diambil dari Alkitab. Mereka tidak pegang Alkitab kan? Loh, Ibu waktu ke sana melihat mereka pegang apa? Buku kecil. Bukan Pak. Memang buku kecil yang dipegang. Ya, mereka pegang buku ibadat harian. Orang menyebutnya juga brevir. Isinya Mazmur, tapi sudah disusun ya. Tidak semuanya Mazmur. Ada nyanyian-nyanyian lain dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada. Tapi tidak semua Mazmur juga didoakan. Ada Mazmur-Mazmur yang dalam tanda kutip ganas, nggak akan masuk. Mazmur 58, enggak. Tapi Kidung Maria, Kidung Zakaria, masuk. Ada di dalamnya. Baik, Bapak Ibu, ya, enggak tahu, tapi saya mengusulkan kalau Pak Narto tadi, kalau di gereja, di paroki, romo yang bisa bantuin ada enggak? Ya mungkin Romo Ratno sih, Pak Seto. Ya, yang bisa. Kan ketahuan kalau romo misa itu kan bisa. Ya. Yang ini memang bisa nyanyi, yang ini cuma hafalan, kan ketahuan tuh. Iya. Tuh, biasanya senang kalau memang romo bisa membantu, lalu ada umat mau belajar Mazmur, normalnya harusnya senang. Karena ya bilang ya jarang-jarang ada yang mau minta. Tetapi manfaatnya lalu kegembiraannya memang berbeda. Ya, begitu Pak, ini usulan saya supaya belajarnya jadi lengkap. Ini ibaratnya begini loh, Bapak Ibu silahkan mengingat waktu Bapak Ibu nyanyi. Supaya bisa menghayati sebuah lagu, supaya bisa menikmati ketika bernyanyi,
Bapak Ibu perlu memahami syairnya atau enggak? Perlu kan ya? Iya. Iya. Menghayati. Ya perlu. Nah, yang kita lakukan ini adalah usaha untuk memahami syair, memahami isi apa yang tertulis. Dan kalau kita memahami ini, kemudian kita bisa mendaraskannya, melakukannya dengan cara yang memadai, yang bisa membantu mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pasti Katolik kalau ini. Karena entah dari abad berapa, ini sudah dilakukan di gereja-gereja di antara para biarawan. Dan baik juga kalau kita mengambil bagian dan ikut menikmati kekayaan ini. Itu Cukup berarti untuk malam hari ini. Kenapa, Pak? Berarti berbeda-beda ya pendarasannya ya, Pak Seto ya. Mazmur ini lagunya begini, Pak, atau begitu, apa gimana itu? Ya nanti biar bisa Romo. Saya sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan itu loh, Pak. Nanti biar Romo yang menjelaskan. Semoga bisa semoga bisa terlaksana. Saya sendiri akan senang kalau Bapak Ibu bisa bisa melakukan itu. Menurut pengetahuan Pak Seto, Romo yang bisa siapa, Pak? Nah, karena ini paroki Cilanda, ya kalau romo-romo yang biarawan itu ya umumnya melakukan. Tapi tentang kemampuan bernyanyi itu kan satu orang dengan yang lain berbeda. Romo-romo di Samadi bisa itu. Samadi. Loh, kok harus ke Samadi? Bapak dari paroki Cilanda nanti tanya dulu romo yang SCY itu biarawan, Pak. SCY. SCY itu biarawan, mereka punya biara, mereka punya tradisi untuk mendaraskan. Jadi pasti di antara mereka ada yang bisa. Hanya saya saja yang nggak tahu. Nanti kita coba. Ya. Nah, kalau mau yang sudah jelas pasti ya Bapak Ibu ke tempat yang dibilang Bu Ani tadi, ke Rawa Seneng. Tapi jangan harap nanti ada yang mau membantuin ya. Kalau ada yang mau bantuin syukur, karena mereka punya hidup sendiri ya. Nggak akan bisa lama-lama ngobrol dengan Bapak Ibu. Ikut nyanyi bisa. Ikut nyanyi, ikut ibadahnya bisa. Tapi mereka diminta mengajarkan caranya kepada Bapak Ibu. Nah, itu yang saya nggak tahu saya. Ya. Jadi ngasih tugas ke Pak Narto malah. Dibikin apa? Pertemuan khusus untuk itu. Iyalah. Nanti coba saya tanya ke Romo Ratno. Kalau Romo Ratno suka membahas apa namanya. Kemarin kan juga ada pertemuan tentang nyanyian liturgi, itu dia juga. Oh, itu malah sudah jelas, Pak. Udah, ya. Tinggal melanjutkan. Ini khusus tentang nyanyian Mazmur ya, Pak ya? Iya, mendaraskan Mazmur, lalu belajar notasinya, bagaimana mempraktekkan, tapi tolong pakai Alkitab, bukan pakai brevir gitu. Karena kami nggak punya brevir, kami punyanya Alkitab. Ya. Ya, begitu Bapak Ibu untuk malam hari ini ya. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Selamat. Ya, kita jadi lebih paham ya tentang Mazmur ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada 2 sesi lagi. Kita ikuti terus minggu depan dan minggu berikutnya. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Agus pimpin dengan doa, Pak. Ya. Mari Bapak Ibu kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami telah banyak belajar bagaimana kami seharusnya bersyukur kepadamu melalui pengajaran kitab Mazmur bersyukur. Kami bersyukur juga untuk semua kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bertanya jawab, untuk mencoba lebih memperdalam apa yang terdapat dalam kitab Mazmur. Setelah dalam pelajaran
pertama sampai dengan hari ini kami coba untuk belajar bagaimana kami memohon, bagaimana kami mengucapkan pujian padamu, dan sungguh rasa kami menjadi bersukacita sekali karena malam hari ini kami telah mencoba juga dengan bersyukur untuk agar kami esok hari kembali dapat bangun dengan semangat dan melanjutkan semua pekerjaan kami seturut dengan firman-Mu. Kami ucapkan syukur padamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang telah memberikan kami penebusan. Dia yang Allah yang hidup bersama dengan Bapa dengan kemuliaan Roh Kudus dahulu, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Malam Pak Seto. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto.